Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Ramadhani Lukman. Saya akan menjelaskan tentang Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Oke, bab 1 ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan 1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedua, kepala daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, wali kota bagi daerah kota. Yang ketiga, barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. Yang keempat, pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. Yang kelima, pembantu pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola, yaitu pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. Dan hal lainnya yang saya tidak bisa jelaskan satu persatu. Kemudian pasal 2, pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara. Oke, pasal 3 ayat 1, barang milik daerah meliputi yang A, barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD, dan yang B, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Terus yang selanjutnya ayat 2, barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pasal 4 ayat 1, pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Ayat 2, pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, dan lain-lain. Selanjutnya bab 2 tentang pejabat pengelola barang milik daerah. Ada pasal 5 ayat 1, kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Ayat 2, dalam melaksanakan ketentuan pada ayat 1, kepala daerah dibantu oleh sekretaris daerah selaku pengelola, kepala biro atau bagian perlengkapan milik daerah selaku pembantu pengelola, kepala SKPD selaku pengguna, kepala unit pelaksana teknis daerah selaku kuasa pengguna, dan penyimpan dan pengurus barang milik daerah. Selanjutnya pasal 6 ayat 1, kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang salah satunya menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Ayat 2, sekretaris daerah selaku pengelola berwenang dan bertanggung jawab yaitu menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah, dan lain-lain. Ya, ayat 3, kepala biro atau unit pengelola barang milik daerah bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD. Ayat 4, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada kepala daerah melalui pengelola, dan lain-lain. Ayat 5, kepala unit pelaksana teknis daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada kepala satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan, dan sebagainya. Ayat 6, penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna atau kuasa pengguna. Dan ayat 7,
Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna atau kuasa pengguna. Oke, bab 3 tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Ada pasal 7, ayat 1, perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada. Ayat 2, perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian. Ayat 3, perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan standar harga yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Ayat 4, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dijadikan acuan dalam menyusun RKBMD dan RKPBMD. Ayat 5, rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan RKA masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagai bahan penyusunan rencana APBD. Selanjutnya pasal 8, pengelola bersama pengguna membahas usul rencana kebutuhan barang milik daerah atau rencana kebutuhan pemilihan barang milik daerah masing-masing SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan pengelola untuk ditetapkan sebagai RKBMD dan RKPBMD. Terus juga ada pasal 9 ayat 1, setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola menyusun DKBMD dan DKPBMD sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah. Ayat 2, DKBMD dan DKPBD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Oke, pasal 10 yaitu kepala biro atau bagian perlengkapan atau unit pengelola barang milik daerah sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai tim pemerintah daerah dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oke, bab 4 pengadaan. Ada pasal 11. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Terus ada pasal 12 ayat 1, pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah. Ayat 2, panitia pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Ayat 3, kepala daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk panitia pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya pasal 13 ayat 1, pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Selanjutnya pasal 14 ayat 1, realisasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksa barang atau jasa pemerintah daerah. Ayat 2, panitia pemeriksa barang atau jasa pemerintah daerah ditetapkan dalam keputusan kepala daerah. Ayat 3, kepala daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada kepala SKPD untuk membentuk panitia pemeriksa barang atau jasa. Yang terakhir, pasal 15 ayat 1, pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah kepada kepala daerah melalui pengelola. Ayat 2, laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dokumen pengadaan barang atau jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Naila Putri dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan membacakan rangkuman saya dari bab 5 sampai bab 7. Bab 5, penerimaan dan penyaluran. Pasal 16, hasil penggandaan barang diterima oleh penyimpan barang. 2, penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah. Yang keempat, pengelola atau penjabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Yang kelima,
Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dicatat dalam daftar barang milik daerah. Pasal 20. Yang 1. Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar surat perintah pengeluaran barang SPPB dari penggunaan atau kuasa pengguna disertai dengan berita acara serah terima. 2. Pengguna wajib melaporkan stok atau sisa barang kepada pengelola melalui pembantu pengelola. Yang ketiga, kuasa pengguna wajib melaporkan stok atau sisa barang kepada pengguna. Bab 6. Penggunaan. Pasal 21. Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Terdiri dari beberapa pasal yaitu pasal 21, pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Bab 7. Penatausahaan. Bagian pertama pembukuan terdiri dari beberapa pasal yaitu pasal 25, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 27, dan pasal 28. Mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBA). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrandini dari 11 OTKP 2. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang bab 8 sampai bab 10. Bab 8 tentang pemanfaatan. Bagian pertama, kriteria pemanfaatan. Pasal 31 ayat 1. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah atau bangunan selain tanah dan atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. Pasal 32. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna sera dan bangun serah guna. Bagian ketiga, sewa. Pasal 33 ayat 1. Barang milik daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah. Pasal 34 ayat 1. Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dapat dikenakan retribusi. Bagian keempat, pinjam pakai. Pasal 35 ayat 1. Barang milik daerah baik berupa tanah dan atau bangunan maupun selain tanah dan atau bangunan dapat dipinjamkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagian kelima, kerjasama pemanfaatan. Pasal 36. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka A. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah, dan B. Meningkatkan penerimaan daerah. Pasal 37 ayat 1. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut. A. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna, dan B. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan atau penggunaan. Pasal 38 ayat 1. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh kepala daerah. Pasal 39. Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, kepala daerah menetapkan status penggunaan atau pemanfaatan atas tanah dan atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-6, bangun guna serah. Pasal 40 ayat 1. Bangun guna serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintah daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Pasal 41 ayat 1. Penetapan mitra bangun guna sera dilaksanakan melalui tender atau lelang dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 peserta atau peminat. Pasal 44. Bangun sera guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Mitra bangun sera guna harus menyerahkan hasil bangun sera guna pada kepala daerah setelah selesainya pembangunan. Bab 9 tentang pengamanan dan pemeliharaan. Bagian pertama. Pengamanan. Pasal 45 ayat 1. Pengelola, pengguna, dan atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pasal 46 ayat 1. Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. Pasal 47. Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian kedua, pemeliharaan. Pasal 48 ayat 1. Pembantu pengelola, pengguna, dan atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya. 49 ayat 1. Pengguna dan atau kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan kepada pengelola secara berkala. Bab 10 tentang penilaian. Pasal 50. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah. Pasal 51. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan (SAP). Pasal 52 ayat 1. Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala daerah dan dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset. Ayat 2. Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan nilai jual objek pajak NJOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Rizkyani Sabila dari 11 OTKP 2. Kali ini saya bakal mempresentasikan dari bab 11 sampai dengan bab 13. Bab 11 penghapusan. Pasal 54. Pertama, penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf A dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dan atau kuasa pengguna. Kedua, penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf B dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. Ketiga, penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilaksanakan dengan keputusan pengelola atas nama kepala daerah. Bab 12 pemindah tanganan. Pasal 56. Pertama, barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah. Kedua, penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan ketiga, barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui A. Pelelangan umum atau pelelangan terbatas dan atau B. Disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain. Bagian pertama, bentuk-bentuk pemindah tangan dan persetujuan. Pasal 57. Bentuk-bentuk pemindah tangan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi A. Penjualan, B. Tukar-menukar,
C. Hibah. Dan yang terakhir, penyertaan modal pemerintah daerah. Pasal 58, pemindah tanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dengan pasal 57 ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk A. Tanah dan atau pembangunan, dan B. Selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari 5 miliar rupiah. Bagian kedua, penjualan. Pasal 61. 1. Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan A. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih. B. Secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual dan sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu. Dan yang terakhir, pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara. B. Penjualan rumah golongan 3 dan barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola. Bagian ketiga, tukar-menukar. Pasal 73. Pertama, tukar-menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan A. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan. B. Untuk optimalisasi barang milik daerah, dan C. Tidak tersedia dana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan yang kedua, tukar-menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak A. Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. B. Antar pemerintah daerah. C. Badan usaha milik negara atau daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya. D. Swasta. Pasal 75. Tukar-menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 ayat pertama, huruf A dan huruf B dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pengelola mengajukan usul tukar-menukar tanah dan atau bangunan kepada kepala daerah disertai alasan atau pertimbangan dan kelengkapan data. B. Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah meneliti dan mengkaji alasan pertimbangan perlunya tukar-menukar tanah dan atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis. C. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, kepala daerah dapat mempertimbangkan untuk menyetujui menetapkan tanah dan atau bangunan yang akan dipertukarkan. Bagian keempat, hibah. Pasal 78. Pertama, hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Bukan merupakan barang rahasia negara atau daerah. B. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dan C. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bagian kelima, pernyataan modal pemerintah daerah. Pasal 81. 1. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara atau daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Yang kedua, barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat pertama ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan yang terakhir, penyertaan modal pemerintah daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Bab 13. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Pasal 82. Yang pertama, Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah. Kedua, kepala daerah melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah. Ketiga, penggunaan barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, penata usahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik
daerah yang berada di bawah penguasanya. Keempat, pelaksanakan pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan oleh pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Aulia. Saya akan mempresentasikan dari bab 14 sampai 18. Bab 14, Pembiayaan, pasal 84. Pertama, dalam pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Kedua, pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah diberikan insentif. Ketiga, penyimpanan barang dan pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bab 15. Tuntunan ganti rugi, pasal 85. Pertama, tiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntunan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab 5. Ketentuan lain-lain, pasal 86. Barang-barang yang berada dalam penguasaan pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah, pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bab 17. Ketentuan peralihan, pasal 87. Pertama, barang milik daerah yang telah ada sebelum berlakunya peraturan Menteri Dalam Negeri ini wajib dilakukan inventaris dan disesuaikan dokumen kepemilikan. 2. Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pengguna atau pengelola. Ketiga, biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat 2 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Pasal 88. Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan pemindahantanganan dan pemanfaatan yang sudah berjalan atau sedang dalam proses sebelumnya ditetapkannya peraturan Menteri Dalam Negeri ini, tapi dapat dilaksanakan. Pasal 89. Teknis pengelolaan barang milik daerah tercantum dalam lampiran peraturan Menteri ini. Bab 18. Ketentuan penutup, pasal 90. Pada saat berlakunya peraturan Menteri ini, maka putusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 tentang pedoman pengelolaan barang daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 91. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi